Oke, balik lagi bersama saya di channelnya Bawang Project. Dan mungkin di video kali ini sedikit berbeda dengan video yang lainnya. Nah, dan di video kali ini saya akan membahas tips dan trik modifikasi baby look pemula dan versi low budget. Jadi dan sebelum kita lanjut ke videonya, jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya. Oke, dan langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Jadi untuk bagi kalian yang mau memulai modifikasi baby look pemula, ya menurut saya jangan terlalu maksain barang-barang yang mahal. Nah, terus juga bagi kalian yang motornya masih untuk sehari-hari seperti saya yang sering biasa dipakai untuk sekolah juga. Nah, dan saya rekomendasikan untuk modif ya sebisanya, semampunya, jangan terlalu maksa untuk barang-barang yang mahal. Jadi yang penting kita memodifikasinya enak dilihat dan enak dipandang, terus nyaman untuk dipakai sehari-hari dan tidak menyiksa di jalan. Oke, dan langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Oke, dan untuk pembahasan yang pertama, untuk memodifikasi baby look pemula dan low budget, saya rekomendasikan yang pertama untuk kalian membeli shock breaker belakang yang tabung ya. Jadi ya seperti sekarang yang udah beredar, ya yang sudah kalian ketahui, shock breaker zaman sekarang kan udah banyak ya untuk kelas-kelas di modifikasi motor. Yang pertama ada shock Showa Kopi WP, terus shock Kopi Ohlin. Untuk Showa Kopi WP juga untuk lumayan, sekarang harganya udah turun sekitar 300-an. Beda banget waktu saya beli yang baru keluar, yaitu lumayan mahal, sekitar harganya berapa ya, sekitar 400-an, dan sekarang udah 300-an, 350. Ya kalian bisa sesuaikan juga dengan kantong kalian. Nah, terus untuk shock yang kedua yaitu shock Kopi Ohlin. Nah, jika kalian yang beli shock Kopi Ohlin, jangan seperti saya yang pernah saya review ya, yang tadi nanti saya kasih di atas. Nah ya, bukannya saya menjelek-jelekan, jadi saya beli shock Kopi Ohlin itu sekitar 1 bulan lebih. Nah, jadi terasa aja itu terasa jeduk-jeduk ya. Nah, dan jadi itu juga banyak yang komen di video saya yang unboxing shock Kopi Ohlin. Jadi itu banyak yang komen juga, "Bang, kenapa punya saya jeduk, kok terasa jeduk?" Nah itu bener banget, saya juga ngalamin ya, gak tahu juga kenapa. Terus saya nyoba punya teman saya yang shock Kopi Ohlin yang setel, yang ada setelannya dan ukuran 310, itu enak banget empuk dan beda sama punya saya. Kalau punya saya jeduk keras juga, jadi saya agak kecewa waktu saya beli sekitar 330 apa 350, dan jadi sekitar harganya segitu. Dan itu juga sangat ngecewain banget. Kenapa saya harus ya suruh kalian tahap yang pertama itu ganti shock breaker belakang? Karena sepengetahuan saya dan penglihatan saya, filenya terlihat berbeda banget ya kalau udah ganti shock breaker tabung belakang. Kayak terlihatnya ganteng aja lah. Itu menurut saya, dan ini juga versi saya ya. Oke, terus lanjut yang kedua. Nah, untuk yang kedua kalian bisa repaint velg, terus CVT, nah dan terus shock depan. Nah, jadi untuk masalah repaint velg atau CVT atau shock depan itu udah banyak ya. Saya juga udah pernah buatin video tutorial cara pengecatan menggunakan kompresor juga ada, terus menggunakan pilok juga ada. Pilok ada juga yang low budget, jadi karena pilok itu harganya murah tapi nggak murahan. Nah, pilok yang saya rekomendasikan, jadi ini sesuai pengalaman saya juga ya,
karena saya udah pernah ngalamin dari pilok sampai sekarang udah kebeli kompresor sendiri. Nah oke, jadi untuk pilok yang saya rekomendasikan, jadi untuk pertama yaitu Samurai Pen. Nah itu juga lumayan banget lah, mantap, bisa bertahun-tahun. Saya pernah ngalamin, nanti saya kasih videonya, saya juga pernah buat, jadi nanti kalian bisa lihat aja. Itu yang warna silver bertahun-tahun kuatnya. Terus jadi untuk yang kedua itu saya Sapporo yang biasa atau Sapporo Ultimate. Kan Sapporo kan ada dua ya, yang Sapporo biasa, terus yang kedua Sapporo Ultimate. Itu juga lumayan dan saya juga pernah ngalamin. Itu hasilnya ya lumayan, tahan lama juga, bagus lah. Terus yang ketiga yaitu Diton Premium. Jadi ketiga produk itu yang sering saya gunakan yaitu dua, Samurai Pen sama Sapporo. Nah kenapa saya sering memakai produk itu, karena Diton Premium di daerah saya agak susah. Terus untuk harganya, kalau Samurai ya agak mahal lah, kan harganya agak berbeda-beda, kan juga ada bintangnya ya, nggak tahu, kurang ngerti juga, ada bintangnya. Kalau bintangnya berbeda juga pasti harganya agak mahal. Biasanya saya ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3 di kode chatnya tuh. Kalau Sapporo yang kecil, Sapporo yang biasa itu di daerah saya harganya sekitar 21.000. Tapi kalau yang Sapporo Ultimate sekitar 35 ribuan. Nah oke, jadi kalian yang mau repaint velg, bagian kaki bawah, itu buat kalian yang low budget aja ya, rekomendasikan. Tapi kalau kalian ada uangnya ya lumayannya, kalian bisa ngecat biasa aja lah, kompresor ya, agar lebih maksimal hasilnya. Triknya bagi kalian yang mau ngecat velg sendiri, biasanya kalian ada keluhan yang di bagian velgnya, yaitu biasanya catnya pada ngelotok, pada ngangkat, biasanya keriting. Nah dan itu saya kasih tahu, jadi misalkan kalian kondisi velgnya masih ori, kalian bisa amplas saja menggunakan amplas 400 sampai 800, terus kalian epoksi atau bisa langsung ke warna utama, jadi itu aman, terus kalian clear ya. Dan saya juga pernah ngecat velg menggunakan pilok tanpa clear, itu juga aman, masih aman juga, tapi lebih baik kalian clear ya. Nah oke, dan biasa yang kalian sering ngalamin seperti bagian peleknya, pelek belakangnya, bagian trombolnya, di rem trombolnya itu ngelupas, jadi itu biasanya catnya terlalu tebal. Jadi kalian misalnya pernah dicat, jadi yang pertama kalian cat warna silver, nah terus yang kedua kalian cat warna biru, nah terus yang ketiga misalkan kalian mau cat warna gold. Jadi untuk velg itu ya minimal jangan terlalu tebal ya. Jadi misalkan kalian udah pernah repaint warna silver terus warna biru, kalian misalkan mau cat lagi warna bronze atau gold, untuk catnya itu kalian harus wajib remover dulu ya, menggunakan soda api. Nah jadi untuk velgnya kalian kupas tuntas ya menggunakan soda api ya, karena itu prosesnya harus sabar. Nah biasanya itu sebabnya kalian biasanya di bagian velg belakang terjadi ngelotok atau enggak rata, itu karena cat terlalu tebal. Nah dan terus untuk setelan rem belakangnya jangan terlalu dekat. Biasanya kalau terlalu dekat kan biasanya dipakai sehari-hari ya di jalan, jadi lama per lama kan biasanya rem itu panas bagian velg belakangnya, itu bisa menjadi catnya terkelupas atau ngangkat. Itu untuk pemula saja, jadi misalkan untuk shockbreaker bikin aja lah harga 300. Nah untuk cat bagian velg, CVT, terus shock depan. Oke, dan mungkin itu aja modif pemula bagi saya. Terus biasanya ya untuk hand grip lah, hand grip kalian ganti yang aftermarket. Biasanya yang saya pakai yaitu hand grip Kitako model bulu yang warna kuning, tapi itu belakangan lah.
Jadi ini saya kategorikan modif pemula sekitar 500.000 ya. Jadi kalian untuk beli shockbreaker dibikinnya 300 lah. Pengecatan bagian velg CVT, tapi kalau misalkan kalian menggunakan pilok ya itu 500 juga masih lebih. Tapi ya kalau untuk cat kompresor itu pasti kurang 200.000, paling cuma dapat velgnya doang. Jadi ini saya kategorikan modif pemula versi low budget, harga 500.000 udah dapat shockbreaker, terus cat velg CVT, terus shock depan. Oke, dan jadi buat kalian yang mau cat CVT itu misalkan epoxy 1 kaleng, terus warna dasar 1 kaleng, terus clear 1 kaleng. Nah itu kalau kalian penyemprotannya dengan benar, dengan baik, itu masih lebih dikit, karena saya juga pernah ngalamin itu cuma bikin 1 kaleng, itu masih lebih kok. Nah, oke, dan buat kalian yang mau request saya harus bikin video apa lagi, kalian bisa komen di bawah. Oke, dan mungkin video ini semoga bermanfaat buat kalian. Oke, dan karena sekarang lagi musim pandemi COVID-19 ya, saya harus mengikuti aturan pemerintah, ya harus di rumah saja. Nah, dan mungkinnya cukup segini saja. Bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk share juga. Oke, terima kasih.